Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita bersama memohon pimpinan Roh Kudus untuk perenungan kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, sesaat lagi kami akan melanjutkan seri pembinaan kami yang terakhir. Kami akan berefleksi dari apa yang telah kami pelajari dalam 3 pertemuan yang lalu. Karena itu kami memohon pertolongan dari Tuhan sendiri, supaya kami mampu memahami dan melihat apa yang Tuhan kehendaki berkaitan dengan tipe spiritualitas kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, andaikan saja ada 2 wanita yang berangkat untuk berkebun menanam sayur. Pada hari yang sama berangkatlah mereka ke ladang dan mulai menyiapkan tanah mereka dan kemudian menanam benih. Namun ada yang berbeda di sini. Wanita yang satu menelantarkan kebunnya dan menunggu sayurannya bertumbuh. Sedangkan wanita yang lain dia bekerja begitu rupa secara teratur. Dia menyiram, memberi pupuk, memagari tanamannya, dan memastikan bahwa benih ini akan bertumbuh dengan aman, supaya tidak dimakan hewan atau burung liar. Hasilnya tidak perlu dipertanyakan. Wanita yang pertama, karena dia hanya membiarkannya, benihnya pun menjadi rusak, membusuk di tanah. Ada yang bertumbuh, namun tumbuhnya tidak sempurna, menjalar ke sana dan ke sini, tidak teratur. Ada yang sudah bertumbuh, namun rusak, diterjang angin, dihimpit ilalang, dan kemudian dimakan burung atau binatang liar. Sebaliknya, tetangga yang merawat tanamannya begitu rupa ini tadi justru menuai sekeranjang penuh sayur yang sangat bagus kualitasnya 2 hari sekali. Bahkan dia kalau dihitung-hitung dia dapat menghemat anggaran belanja rumah tangganya. Kedua wanita ini berkebun, saudara. Namun hanya satu yang memelihara. Persis dengan kehidupan iman kita pun juga demikian, saudara. Ada 2 orang Kristiani yang berkomitmen untuk mengikut Yesus pada waktu yang bersamaan. Namun kita melihat, saudara, bahwa pengaruh komitmen ini di dalam hidup mereka masing-masing ternyata bisa sangat berbeda. Yang satu menjalani kehidupan dengan berpusat pada diri sendiri. Kekristenan memang masuk akal, tetapi dia tidak lebih dari sekedar pengisi hidup atau pelengkap di dalam kehidupan. Sedangkan orang yang lain barangkali dia mengambil sikap yang begitu berbeda. Dia menemukan cara-cara supaya firman Tuhan itu dapat hidup dan bertumbuh di dalam dirinya. Dia menjaganya supaya tetap segar dan dinamis. Bahkan tanpa ia sadari, muncul karakter-karakter baru yang baik di dalam dirinya karena dia merawat spiritualitasnya itu. Keduanya ini berkebun secara rohani, namun hanya satu, saudara, yang memeliharanya. Ini adalah cerminan kehidupan iman kita, saudara, bahwa terkadang ada sebagian orang Kristiani yang memiliki anggapan keliru tentang iman. Seringkali kita memandang bahwa iman itu adalah sesuatu yang hanya perlu ditanam tanpa harus dipelihara. Dan untuk itulah, saudara, Gary Thomas itu dalam beberapa minggu ini mengingatkan kita, membantu kita untuk menemukan dan berharap kita pun semakin memahami kiat-kiat merawat spiritualitas iman kita yang berbeda satu dengan yang lain. Dan bila kita saat ini sudah belajar 9 tipe spiritualitas ini, saudara, dan kita menemukan kecenderungan tipe kita, apa yang perlu kita cermati, saudara? Bahwa yang pertama adalah perjalanan menemukan tipe spiritualitas ini bukan perjalanan yang sekali sampai atau sekali jadi. Maksud saya adalah seiring berjalannya waktu dan semakin besar dinamika kehidupan kita, maka, saudara, tipe spiritualitas kita pun kemungkinan juga bisa berganti dan berubah. Mengapa? Sebab kita tidak menjalani kehidupan yang selalu sama. Bahkan setiap 5 tahun atau 10 tahun, kehidupan kita bisa saja berbeda. Sehingga perlu kerendahan dan keterbukaan untuk melihat seluruh rangkaian dinamika ini secara bijaksana. Jadi kita pun juga tidak perlu heran bila suatu saat nanti Bapak Ibu Saudara akan menemukan perbedaan hasil yang cukup signifikan di waktu yang berbeda.
Dan dari pemahaman ini, saudara, kita bisa masuk menelaah dalam diri kita. Dari 9 tipe yang ada, silahkan barangkali Bapak Ibu Saudara mengurutkan total nilai dari tipe spiritualitas itu, dan kita cari 3 nilai tertinggi kita. Maka itulah yang mesti kita perhatikan bersama. Sebagai contoh, ketika saya tes, saudara, saya mencatat ada 3 skor yang paling tinggi. Ya, di dalam kategori yang pertama adalah naturalis, kedua intelektual, dan yang ketiga pemerhati. Ini sedikit berbeda dengan pengalaman saya sebelumnya, saudara. Ini yang saya katakan tadi di awal, bahwa karena dinamika kehidupan, tipe spiritualitas bisa berbeda. Dan hasil ini, saudara, maka sedikit demi sedikit saya pun dapat memperkirakan agar saya sehat secara rohani. Berarti saya perlu meluangkan waktu di alam bebas. Ya, itu naturalis. Saya juga perlu terlibat di dalam aktivitas yang menantang pikiran saya, seperti pembinaan, seminar, dan bahkan membaca buku. Itu adalah tipe intelektual. Lalu saya juga perlu melihat berbagai kesempatan ini sebagai waktu untuk bisa saya menunjukkan empati saya, bersosial, dan bahkan menunjukkan cinta kasih Allah pada sesama. Ini yang diartikan sebagai tipe pemerhati. Nah, gambaran seperti ini, saudara, akan membantu dan memberikan kita pandangan jangka panjang. Sebagai contoh, sebagian besar aktivitas pelayanan yang saya lakukan, saudara, selalu berorientasi kepada orang lain. Mengajar orang lain, menolong orang lain, memperhatikan, mengarahkan, memutuskan sesuatu, hal-hal yang sebagian besar itu tentang orang lain. Tidak jarang secara tanpa sadar, hal ini kemudian menguras tenaga dan pikiran saya, saudara. Dan oleh karenanya di titik ini saya mesti menyadari untuk mencari dan mendapatkan nutrisi rohani saya. Ibarat kata jika kita merawat sebuah kebun, begitu ya, kita pun akan memiliki persediaan makanan yang cukup, bahkan untuk memberi makan orang lain. Jika kita hanya menjalani dengan sambil lalu, saudara, barangkali mungkin persediaan makanan kita itu hanya cukup untuk diri kita sendiri. Berbeda halnya bila kita mampu atau mau mencari nutrisi itu setiap waktu. Secara singkat, saudara, menemukan tipe spiritualitas itu adalah sarana bagi kita untuk mencapai tujuan kita yang mulia, yaitu mengenal Tuhan dan menaati panggilannya di dalam hidup kita. Dan sebagai pengingat refleksi kita dari apa yang kita temukan, saudara, kita perlu menghayatinya secara wajar, sehat, dan benar. Bahwa yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa pusatnya itu adalah tetap Tuhan. Jadi kita tidak boleh mengkultuskan satu tipe spiritualitas tertentu. Bagaimanapun dan apapun kebun rohani kita, kita semua diciptakan, saudara, untuk mengasihi Allah dan berpusat kepadanya. Itulah mengapa kita kemudian juga menghayati bahwa kita juga tidak perlu menganggap yang lain ini keliru, bahkan sesat. Ini adalah pencobaan atau godaan terbesar di dalam perjalanan spiritualitas manusia. Manusia dapat melakukan pelecehan spiritualitas kepada orang lain secara tanpa sadar. Ya, itu yang ingin saya ingatkan. Dan oleh karenanya, saudara-saudara yang terkasih, kita juga mengingat hal yang ketiga, bahwa semua tipe spiritualitas itu tidak pernah atau tidak boleh dilepaskan dari sabda Allah atau firman Allah. Ini penting. Segala tipe kita memiliki muara yang sama, yaitu harus berakhir di dalam refleksi akan firman Allah atau firman Tuhan. Tidak bisa saya mengatakan, oh saya senang di alam bebas, cukup bagi saya seperti itu. Tidak perlu saya mendialogkan dan merefleksikannya dengan firman Tuhan. Tidak perlu saya bersaat teduh, berdoa di hadapan Tuhan. Bila demikian yang terjadi, saudara, saya ini tidak ada bedanya dengan orang-orang yang berekreasi atau orang-orang yang mencari udara segar hanya untuk refreshing. Tipe spiritualitas dan sabda Allah itu masing-masing terikat dan terhubung satu dengan yang lain. Itu yang perlu kita hayati bersama. Itulah mengapa, saudara, bahwa hal yang terpenting berikutnya adalah kita perlu merawat kebun rohani kita.
Seperti yang saya katakan tadi, bisa menjadi makanan tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Kekristenan itu tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang serakah dan egois, saudara. Ya. Dan oleh karenanya saya juga mengingatkan, mari kita bersama-sama merayakan keberagaman itu dengan orang lain. Kita bisa men-sharingkan perjalanan rohani kita dan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bertumbuh secara iman dengan caranya masing-masing. Ya. Sungguh saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini menjadi satu sukacita yang luar biasa, di mana saudara dan saya dapat menikmati suatu hubungan dengan Allah secara personal, yang bahkan mungkin tidak akan dia alami bersama dengan orang lain di sekitar kita. Tidak perlu jauh-jauh, saudara, karya Allah Trinitas di dalam penciptaan, karya keselamatan dan pemeliharaan melalui Roh Kudus, saudara, ini menunjukkan bahwa Allah kita ini penuh hasrat dan kerinduan untuk menjalin relasi atau hubungan dengan kita. Allah rindu mengasihi dan mengenal kita sebagaimana Ia rindu mengenal Musa, Daud, dan para muridnya yang lain. Kita tidak kurang berharga di matanya. Dan masing-masing dari orang-orang kudus ini, saudara, Musa, Daud, dan yang lain ini mendorong kita untuk melakukan hal yang sama. Untuk meluangkan waktu, memelihara dan menumbuhkan hubungan kita dengan Allah. Mereka menjadikan pengenalan akan Allah itu sebagai hasrat hati mereka yang paling utama. Ini yang harus kita contoh, saudara. Bila Allah sudah sedemikian rindunya, Ia mempersilahkan setiap kita, setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menemukan dan merasakan kehadirannya di dalam segala sesuatu. Akankah kita, saudara, mau menanggapi undangan kudus ini saat ini? Saudara yang terkasih, mari kita bersama merenungkan hal ini di dalam kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan sendiri yang membimbing kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita. Amin.